Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan berita satu terkini bersama saya, Adinda Putri. Hingga Sabtu malam sebanyak 2,3 juta kendaraan tercatat telah kembali ke wilayah Jakarta. Jumlah itu setara 69% dari total proyeksi kendaraan yang akan kembali ke ibu kota. Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Terbuka, Rifan Purwantono kemarin menyebut menghadapi arus balik rekayasa arus lalu lintas one way dilakukan dengan mempertimbangkan volume kendaraan. Menurutnya volume kendaraan masih berpotensi terus meningkat. Sepanjang Jumat kemarin diprediksi ada 183.000 unit kendaraan yang memasuki wilayah Jakarta. Sementara untuk hari ini diperkirakan mencapai 200.000 kendaraan dan pada hari Minggu hari ini merupakan diproyeksikan 250.000 kendaraan. Sejumlah titik yang berpotensi terjadi kemacetan ada di rest area kilometer 229, 208 dan 164. Untuk mengurai kepadatan, Jasa Marga akan menerapkan skema buka tutup rest area secara situasional. Pengendara dihimbau untuk memanfaatkan rest area alternatif yang tersedia di sepanjang jalur tol. Ya pemirsa, arus balik libur lebaran kali ini termasuk dalam kategori cukup lancar. Namun di balik itu ada kesiapsiagaan para petugas Jasa Marga. Dan untuk membahasnya, saya sudah tersambung dengan Direktur Utama Jasa Marga, Bapak Rifan Ahmad Purwantono. Selamat malam Pak Rifan. Selamat malam Mbak Dinda, sehat selalu. Sehat selalu Pak Rifan. Sudah berapa banyak Pak kendaraan yang telah kembali ke Jakarta hingga malam ini Pak Rifan? Ya, jadi pukul 19 tadi sudah mencapai 2,9 juta. Artinya ini sudah 86%, seperti yang diperkirakan bahwa dengan adanya peningkatan di tanggal 26, 27, dan 28, apalagi di tanggal 26, 27 ada diskon tarif tol, yang kami prediksi tadi 180.000, ternyata di tanggal 26 mencapai 192.000 dan bahkan di tanggal 28 juga mencapai 212.000. Nah hari ini diperkirakan juga masih akan mencapai sekitar 200.000 dan kita tahu bahwa dalam jumlah 200.000 ini apalagi ada one way tahap kedua dari one way tahap kedua presisi arus balik yang dibuka dari 263 sampai dengan 70. Kami yakin ini bisa membuat seluruh pemudik bisa kembali ke Jakarta dalam kondisi lancar. Baik Pak Rifan, berkaca dari arus mudik kemarin, salah satu yang menjadi evaluasi adalah rest areanya Pak. Nah bagaimana nih Jasa Marga memperbaiki hal ini di periode arus balik berikutnya? Ya, sebenarnya rest area ini secara total kalau dibutuhkan di dalam kondisi normal maka semua cukup dan memenuhi syarat. Karena pertumbuhan di atas normal ini kan mencapai 17%. Tentu meningkat 17%, kemudian kepadatan yang kita tahu bahwa terasakan itu adalah di H-3. H-3 ini sudah kami antisipasi dengan beberapa kali, baik kami Kementerian Perhubungan juga Korlantas Polri menyampaikan untuk menghindari di tanggal 18 ataupun tanggal 14. Tetapi memang karena mungkin waktu yang ditetapkan untuk melakukan perjalanan sehingga tanggal 18 mengalami peningkatan yang signifikan, ya, lebih dari 210.000 kendaraan dan ini tertinggi dalam sejarah ya. Dan itulah kemudian beberapa rest area yang sangat signifikan terutama di 57A walaupun kapasitasnya cukup luas, lebih dari 1.400, tidak cukup untuk menerima arus mudik. Ini kami melakukan evaluasi kembali, terutama kami juga kepada pemilik rest area. Tetapi secara keseluruhan yang lain sudah tidak ada permasalahan, flow-nya juga bagus, semua fasilitas juga lengkap. Dan di arus kembali ini nanti, diantaranya juga masih harus diatur dengan baik adalah di 62B. Tetapi dengan ada Japek 2 Selatan, terurai lah ya di kilometer 66 sampai 62 ini
sehingga dirasakan bahwa ini akan tetap bisa dijaga dengan baik. Namun untuk menjaga kelancaran, 62 ini adalah termasuk alternatif, bisa dilakukan buka tutup, dan ini tentu dilakukan oleh Korlantas Polri. Ya, bagaimana dengan evaluasi titik kepadatan di ruas jalan tol, Pak? Apakah ruas fungsional yang dibuka pada periode arus mudik dan balik kemarin itu bisa membantu distribusi lalu lintas? Ya, kami bersyukur bahwa 4 fungsional yang diberlakukan di dalam mudik kemarin dan nanti di arus balik sangat bermanfaat di dalam mengurai titik kepadatan. Contoh, Japek 2 Selatan, kepadatan di kilometer 66 sampai dengan 47 ya, terutama di 66 ini karena kemudian harus terbagi MBZ ya ke atas, kami bisa mengurai dengan mengalihkan dari Sadang sampai Setu, dan ini pun dimanfaatkan karena sampai Setu ini masyarakat bisa melakukan perjalanan langsung ke Jor 2. Yang berikutnya adalah dari Yogyakarta, Purwomartani sampai dengan Solo, ini langsung bisa dirasakan masyarakat Jogja karena Purwomartani lokasinya di Kalasan, sehingga di arus balik juga bisa dimanfaatkan baik. Pada waktu arus mudik juga sama, jadi cross terhadap masuk ke jalan tol sampai di Prambanan bisa diurai dengan baik. Nah, yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, ini juga Probolinggo menuju Situbondo atau Besuki. Sebelumnya hanya sampai dengan Gending, kemudian kami mengfungsionalkan sampai dengan Paiton, sampai dengan Besuki. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan perjalanan yang ke Ketapang, karena 50 km ini adalah signifikan melewati Paiton. Dan terakhir adalah Bawen Ambarawa. Ini cuma 6 kilo, tapi kita tahu bahwa Bawen ini adalah padat di pertigaan Bawen sampai dengan Ambarawa, termasuk kota dan pasarnya. 6 kilo ini bisa mengurai terutama kendaraan yang menuju dari Semarang, Solo ke Magelang atau sebaliknya. Dan dengan demikian semua fungsional ini dengan rata-rata 6.000 kendaraan per hari bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pak Rifan, ini yang menjadi salah satu pengembangan dari Jasa Marga adalah manfaatkan teknologi, misalnya digital traffic management atau pemantauan berbasis AI yang sekarang semakin berkembang untuk memberikan rekomendasi rekayasa lalu lintas selama arus mudik dan balik. Ini seperti apa, Pak? Ya, yang pertama lokasi saya di JMTC, ini adalah Jasa Marga Toll Road Command Center. Ini adalah satu command center yang memberikan proyeksi dan memberikan rekomendasi atas keputusan-keputusan yang diambil oleh Korlantas Polri. Salah satunya adalah kami masukkan lalin per jam, kemudian menggunakan hampir 300 radar, terverifikasi dengan jumlah ruas atau lajur, dan termasuk menggunakan kamera yang menghitung secara traffic dengan counting dengan baik. Ada yang menggunakan fasilitas intelligent traffic analysis. Nah, penggunaan ini kami lengkapi secara menyeluruh, termasuk rest area management system, water level sensor, ya, berbagai fasilitas yang digunakan. Dan tidak hanya sebagai bagian dari pengambilan keputusan, kami juga mengembangkan aplikasi Travoy. Travoy ini persis dengan command center, 3.500 kameranya pun bisa dinikmati, tingkat kepadatannya real, karena menggunakan seluruh perhitungan data yang digunakan oleh Jasa Marga. Dengan demikian, masyarakat bisa menggunakan Travoy, bisa juga mengetahui kepadatan, informasi lalin, bahkan bisa mengetahui tarif tol gitu. Jadi ini yang kemudian sangat membantu terhadap adanya saldo kurang, karena masyarakat bisa melihat tarifnya berapa pada saat melintas jalan tol dan mempersiapkan saldonya. Mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi ini akan semakin dirasakan masyarakat dan termasuk juga pemegang keputusan, pemerintah, Kementerian Perhubungan maupun Korlantas, terutama dalam mengambil rekayasa lalu lintas. Baik Pak, terakhir himbauan dari Jasa Marga kepada masyarakat yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk arus balik. Ya, yang pertama pastikan kendaraannya betul-betul berfungsi dengan layak pakai dengan baik. Artinya dicek dulu terlebih dahulu, jangan khawatir untuk melakukan pengecekan di bengkel terdekat. Yang kedua adalah pengemudinya. Pengemudinya harus pastikan siap, ya kalau memang dirasakan tidak cukup kuat untuk mengemudi jarak jauh, maka menggunakan satu pengemudi yang digunakan sebagai pengganti. Berikutnya adalah pilih waktu yang tepat. Seperti yang kami sampaikan bahwa Travoy ini bisa dilihat ya kepadatannya di kameranya,
sehingga bisa memilih jam berapa yang waktu yang tepat. Ini juga kemarin kami rasakan bahwa himbauan ini kemudian terjadi uraian yang seharusnya H+3 285.000 menjadi 256.000 dan terdistribusi di tanggal-tanggal setelahnya. Kemudian tetap dengan taat aturan maupun mendengarkan kebijakan rekayasa lalu lintas, karena ini pasti digunakan untuk membuat keselamatan kita bersama. Pesan kami juga, pada saat dilakukan one way, pastikan bahwa one way digunakan dengan sangat baik, dengan bijak, karena pada sisi berlawanan arah, ya, bahu jalan, bukan tempat mendahului. Jadi kalau masyarakat yang melakukan perjalanan di one way, sehingga kalau misalkan terjadi masalah, pastikan tetap di lajur kiri, dan pasti kami akan membantu, terutama yang patroli dari kamera yang kami monitor, untuk memastikan semua masyarakat yang menggunakan jasa seluruh ruas jalan tol Jasa Marga Group dilayani dengan sangat baik. Baik, terima kasih telah berbagi informasi Pak Rifan Ahmad Purwantono selaku Direktur Utama Jasa Marga. Selamat malam dan selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Ya, pemirsa, demikianlah berita 1 terkini malam ini. Saya Dinda Putri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berita 1 bersatu menginspirasi.